Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada hari ini adalah nikmat diberikannya kita waktu-waktu yang memiliki nilai spesifik, waktu-waktu yang punya nilai mustajabah, waktu-waktu yang punya nilai keberkahan. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, topik yang akan kami angkat ke permukaan pada khutbah Jumat siang hari ini adalah kami beri judul, ada apa dengan bulan Zulhijjah. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan seputar bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah kami akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Yang kedua, kami akan sampaikan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan tentunya yang ketiga adalah amalan-amalan yang ditekankan, yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan di bulan Zulhijjah. Yang pertama, ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah, keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Dari sekian banyak keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah, maka yang dapat kami sampaikan diantaranya adalah yang pertama, ternyata bulan Zulhijjah salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan suci, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara dari 12 bulan tersebut adalah 4 bulan haram, 4 bulan suci.
Di dalam Al-Quran tidak disebutkan 4 bulan tersebut, tetapi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bersumber dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 bulan yang disucikan oleh Allah tersebut, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, 3 berurutan, yang 1 letaknya agak jauh. Kata Nabi dalam sabdanya adalah, yaitu salasatun mutawaliyatun, yang 3 saling berurutan. Di antara yang 3 berurutan tersebut adalah Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wa Muharram. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua adalah Zulhijjah, dan yang ketiga adalah Muharram. Zulqa'dah adalah bulan yang ke-11 dari kalender Hijriyah. Zulhijjah bulan yang ke-12, bulan yang terakhir dari penanggalan Hijriyah. Dan Muharram adalah bulan yang pertama dari penanggalan Hijriyah, sedangkan yang 1 adalah bulan yang ke-7 dari penanggalan Hijriyah, yaitu bulan Rajab. Maka inilah 4 bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ternyata bulan Zulhijjah termasuk salah satu dari 3 bulan haji. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, wa ashhurul hajji alladhi dzakarallahu ta'ala Syawal wa Zulqa'dah wa Zulhijjah. Bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah ada 3 bulan haji itu. Yang pertama Syawal, yang kedua Zulqa'dah, dan yang ketiga adalah Zulhijjah, di mana kita sedang berada di dalamnya. Dan yang terakhir dari sekian banyak keutamaan daripada bulan Zulhijjah yang bisa kami angkat adalah, ternyata di dalam bulan Zulhijjah ada istilah Haji Akbar. Haji Akbar. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, sebagian kaum muslimin mereka bangga dengan penamaan kata Haji Akbar. Bahkan ada di antara sebagian kaum muslimin berkata, saya telah menunaikan ibadah haji di tahun sekian dan di tahun sekian, dan semuanya adalah Haji Akbar. Mereka berbangga-bangga dengan istilah Haji Akbar. Lalu apa sebenarnya Haji Akbar ini? Sebagian orang mengatakan Haji Akbar itu adalah ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat. Sebagaimana jika kita lihat di Saudi, yaitu wukuf jatuh pada hari Jumat insya Allah. Maka mereka pun bangga bahwasannya tahun ini adalah Haji Akbar. Mari kita dengarkan sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Haji Akbar. Disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, di hadis yang ke-957 dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil hajjil akbar. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Haji Akbar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Yaumun Nahr. Haji Akbar itu adalah hari penyembelihan, hari kurban. Berarti kalau Haji Akbar adalah hari penyembelihan, setiap tahun Haji Akbar. Maka jangan berbangga-bangga seakan-akan selain wukufnya hari Jumat maka dia tidak Haji Akbar. Tidak. Tahun ini Haji Akbar, tahun depan Haji Akbar, tahun kemarin Haji Akbar, terus setiap tahun. Karena Haji Akbar, hari penyembelihan, hari raya kurban, itulah Haji Akbar. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita kesalahan dalam memahami, yaitu istilah Haji Akbar. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pada materi yang kedua adalah kita tingkatkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Di antara keistimewaannya, keutamaan 10 hari pertama seperti di mana saat ini kita sedang berada di dalamnya sangat banyak. Yang bisa kami sebutkan 2 saja, mudah-mudahan mewakili. Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr. Allah Ta'ala berfirman, demi waktu subuh. Kata di dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wal fajr, demi waktu subuh adalah subuh tanggal 10 Zulhijjah, subuh ketika sebelum salat Id, masuk dalam ayat ini. Walayalin ashr, dan demi malam yang ke-10, demi malam yang 10. Maka kata para alim ulama, sebagian para salaf mengatakan ada 3 waktu yang jumlahnya 10 hari sangat diagungkan oleh Allah. Waktu yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Waktu yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan waktu yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Tiga-tiganya sangat diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan cukup membuat kita merinding keterangan yang dikatakan oleh para alim ulama. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan dari 3 waktu yang diagungkan ini, maka yang paling unggul 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa bukan 10 hari terakhir Ramadan? Bukankah ada Lailatul Qadar? Naam, memang benar ada Lailatul Qadar, tapi sekali dari 10 malam itu, tidak tiap hari Lailatul Qadar. Sedangkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, setiap hari selama 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sedang berada di hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah. Ada haji, ada kurban, ada puasa Arafah, saum Arafah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Lalu kemudian yang kedua, yang terakhir, keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah adalah seluruh amal saleh yang kita lakukan, sekecil apapun, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya di sisi Allah. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Baihaqi, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'dhama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Yang artinya, tidak ada satupun amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada satupun amalan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah kecuali amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Idul Adha, yaitu maksudnya di bulan Zulhijjah. Bahkan dalam riwayat yang lain, amalan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini tidak bisa ditandingi amalan apapun, sekalipun itu jihad fisabilillah, sekalipun dia harus gugur di medan peperangan dengan mengorbankan jiwanya dan hartanya, maka tidak ada yang bisa menyamai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Lalu kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, materi yang bisa kami sampaikan adalah amalan-amalan yang ditekankan untuk dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah yang pertama, yaitu berpuasa 9 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Saum, puasa sunnah 9 hari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana yasumu yauma asyura wa tis'an min dzilhijjah wa salasata ayyamin minasyahr. Kata Ummu
Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, yaitu di bulan Muharram, dan beliau berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah dan 3 hari setiap bulannya. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Sunan An-Nasai. Dan yang paling ditekankan, apabila kita tidak mampu berpuasa 9 hari, maka jangan lewatkan tanggal 9 Zulhijjah. Mengapa? Karena pahalanya, kata Nabi, yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyah, yaitu semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan dosa yang akan datang. 2 tahun dosa kita dihapus oleh Allah ketika puasa Arafah. 730 hari dosa kita dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini amalan yang pertama, puasa 9 hari. Yang kedua, menunaikan haji. Dan tentunya tidak ada balasan untuk haji kecuali surga. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Bahkan Nabi mengatakan, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'aka yaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang mengerjakan haji semata-mata karena Allah, tidak ada rafats, dan dia tidak melakukan fusuk, tidak melakukan perbuatan maksiat, maka dia kembali seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya, alias tidak berdosa. Semoga para jamaah haji kita yang saat ini tengah berada, yaitu di Saudi, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, mudah-mudahan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian diantaranya amalan yang sering ditinggalkan yang nomor 3 adalah memperbanyak takbir. Takbir di sini ada 2 umat al-Islam, rahimahni wa rahimakumullah. Ada takbir mutlaqah, ada takbir muqayyadah. Adapun takbir mutlaqah, yaitu ucapan takbir yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, yang dibaca setiap tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an sengaja pergi ke pasar, berjalan-jalan hanya ingin mengucapkan takbir agar mereka tahu kalau ternyata takbiran itu sudah dimulai 1 Zulhijjah seperti sekarang ini, dan itu takbir mutlaqah, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Terus dibaca sampai 13 Zulhijjah. Adapun yang kedua, takbir muqayyadah, takbir yang terikat, yaitu dengan waktu dan tempat, adalah takbiran atau takbir yang dibaca mulai tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah ba'da subuh sampai hari tasyrik. Setiap selesai sholat fardu, maka dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka itulah takbir muqayyadah. Adapun kita saat ini sedang berkendara, sedang berjalan dimanapun, ucapkan takbir. Untuk laki-laki dikeraskan, untuk wanita tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Oleh karena itu, maka ini tuntunan yang Nabi ajarkan. Adapun yang lain adalah berkurban bagi yang mampu. Sebab Nabi SAW bersabda, memberikan ancaman keras dalam riwayat Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ancamannya keras. Mereka yang mampu namun dia tidak mau berkurban. Dan yang berikutnya adalah tentunya yang terakhir dari sekian banyak amalan-amalan yang ditekankan, jangan mengawali puasa ayyamul bid pada hari-hari tasyrik yang biasanya kita terbiasa tanggal 13, 14, 15, maka jangan mengawalinya di tanggal 13. Kenapa? Nabi SAW bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Kecuali mereka para jamaah haji yang tidak bisa berkurban, maka mereka membayar kafarat, membayar denda, puasa selama 10 hari, 3 hari saat haji, yang selebihnya yaitu 7 hari saat ia berada di tanah air. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita tentang betapa mulianya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, karena berbagai macam amalan ada di dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kami sedikit ingin memberikan penekanan bahwasannya sesaat lagi kita akan memasuki yaitu hari Arafah 9 Zulhijjah. Ada apa dengan hari ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hari Arafah ini di dalam Al-Qur'an di surat Al-Buruj di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud, yang artinya demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan 1, dan yang menyaksikan 2, dan yang disaksikan 3. Ada 3 hari Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj ini. Apa itu hari-hari tersebut? Mari kita dengarkan keterangannya. Dalam riwayat Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi, Nabi SAW menjelaskan 3 hari ini. Al-yaumul mau'ud, yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan itu maksudnya hari kiamat. Wa yaumul mashhud, hari yang disaksikan maksudnya hari Arafah. Wasyahid, sedangkan hari yang menjadi saksi adalah yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Ada 3 hari Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj, yaitu hari kiamat, hari Arafah, dan hari Jumat. Dan tentunya ini adalah keistimewaan yaitu daripada hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan ibadah yaitu 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan tentunya semoga jika tahun ini kita belum berkesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, semoga di masa-masa yang akan datang Allah takdirkan kita untuk bisa ziarah ke Mekah dan ke Madinah menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan akhirnya kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.